Saudaraku dan pendengar radio Magelang FM, saya undang berdiri. Hari ini kita dipanggil Allah bersekutu dalam perayaan iman ibadah Kamis Putih. Di malam menjelang penyalibannya, Yesus memilih berdiam di tengah para muridnya, memberikan roti dan anggur sebagai lambang bahwa ia membagikan tubuh dan darahnya, membasuh kaki para muridnya supaya mendapat bagian dalamnya. Di bawah bayang-bayang maut, kemuliaan kasih Yesus dinyatakan penuh dengan merendahkan diri di antara umat kebunyaannya. Di malam itu bukanlah sebuah kengerian semata, tetapi sebuah babak pembebasan umat manusia oleh kasih Allah. Maukah kita menerima undangannya? Mari kita pujikan KPJ 94 bait yang pertama. Sumangga marga. Saudaraku, ibadah Kamis Putih ini kita sucikan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara, Paskah berarti berjalan melewati. Bagi umat Israel, Paskah menjadi titik balik sejarah ketika Tuhan berjalan melewati atau menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Paskah adalah bayangan tentang karya Allah yang menebus dan membebaskan umatnya, tentang Allah yang mempertahankan kepunyaannya, dan kini bayangan Paskah digenapi bersama perayaan dalam Kamis Putih. Yesus Kristus menjadi domba Paskah yang sejati, yang menebus dan membebaskan manusia dari keterikatan dosa. Roti dan anggur yang dibagikan berakar dari perjamuan Paskah umat Israel, bukan sekedar pembebasan dari penjajahan bangsa Mesir, melainkan keselamatan bagi umat manusia. Kaki yang dibasuh menjadi tanda umat Allah telah ditebus dan disucikan
untuk mendapat bagian dalam persekutuan dengannya. Mari kita naikkan kidung jemaat 164 di larut malam yang gelap. Jemaat, mari bersama-sama kita mengaku dosa. Di malam peringatan menyongsong karya pembebasan dan keselamatan Allah, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan, mengapa sulit bagi kami untuk tetap mengarahkan pandangan kepadamu? Mengapa kami disibukkan hal-hal kecil sehingga menyusahkan diri untuk berjumpa denganmu? Mengapa pikiran kami melayang-layang dan menginginkan hal yang menyesatkan? Mengapa kami meragukan kasih dan rahmat-Mu? Bukankah Engkau cukup bagi kami dan menyediakan segala yang kami perlu? Tuhan, terimalah kebingungan dan kelelahan kami. Pandanglah kami dalam segala kemalangan kami. Biarkanlah kami merasakan hadirat-Mu di tengah kegelapan dan ketidakberdayaan. Biarkanlah kami bertahan untuk tidak lari dalam keputusasaan. Biarkanlah kami berdiam diri untuk tidak menyembunyikan diri dari hadapan-Mu. Tuhan, angkatlah tubuh kami yang gerah dan lemah. Pulihkanlah pikiran kami yang kacau dan resah. Teduhkanlah jiwa kami oleh kedamaian rahmat-Mu. Akhirnya, bawalah kami keluar dari kegelapan hidup dan selamat dari jeratan maut. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan kidung jemaat 28. Ya Yesus, tolonglah. Dan dari nafsu
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudaraku, karya keselamatan Allah yang membebaskan kita juga mempersatukan kita sebagai komunitas tubuh Kristus. Seperti Tuhan Yesus yang telah membagikan dirinya kepada dunia, demikian pula kita dipanggil untuk hidup berbagi dengan sesama. Mengosongkan diri dan hidup berbagi adalah sikap menghormati perjamuan Tuhan sebagai hidup yang menjadi bagian tubuh dan darah Kristus. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 menjadi berita anugerah untuk kita sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikianlah berita anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi saudara. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan bagaimana Yesus membasuh kaki kita. "Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Yohanes 13 ayat 14 hingga yang ke-15. Di bawah bayang-bayang maut adalah saat kasih Allah tidak dapat dipadamkan dan gemilang terang. Saat menjelang kematian, justru saat Yesus Kristus dimuliakan, sehingga ia merendahkan diri sedalam-dalamnya. Melalui pembasuhan kaki dalam perayaan Kamis Putih, kita dipanggil untuk mendapat bagian dalam persekutuan kasih Allah melalui hidup rendah hati dan melayani. Maukah menerima panggilannya? Mari bersama kita menghayati pembasuhan kaki. Now before the feast of the Passover, Jesus, knowing that his hour had come, that he would depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. During the supper, the devil having already put into the heart of Judas Iscariot, the son of Simon, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come forth from God and was going back to God, got up from supper, laid aside his garments, and taking a towel, he girded himself. Then he poured water into the basin and began to wash
the disciples' feet and to wipe them with the towel with which he was girded. So he came to Peter. He said to him, Lord, do you wash my feet? Jesus answered and said to him, what I do you do not now realize, but you will understand hereafter. Peter said to him, never shall you wash my feet. Jesus answered him, if I do not wash you, you have no part with me. Simon Peter said to him, Lord, then wash not only my feet, but also my hands and my head. Jesus said, he who is bathed needs only to wash his feet, but is completely clean. And you are clean, but not all of you. For he knew the one who was to betray him. For this reason he said, not all of you are clean. So when he had washed their feet and taken his garments and reclined at the table again, he said to them, do you know what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. If I then, the Lord and teacher, washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I gave you an example, that you should also do as I did to you. Truly, truly I say to you, a slave is not greater than his master, nor is the one who is sent greater than the one who sent him. If you know these things, blessed are you if you do them. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan dan menerima firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Ya Roh Kudus, saat ini kami menyediakan diri kami agar Engkau masuk, sehingga setiap kata-kata di dalam firman Tuhan yang sebentar lagi kami baca dan kami dengarkan sungguh merasuk, dan kami dapat meneladani apa yang Tuhan Yesus perbuat bagi dunia. Karena itu bersabdalah, sebab anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudaraku dan para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 dan dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Saya ulangi, Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 dan dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Tetapi saya hanya akan membacakan ayat 3 sampai 5 dan ayat 34 sampai 35. Yang demikian sabda Tuhan. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, serta anak-anak dan para pendengar Radio Magelang FM. Ada sebuah puisi yang demikian. Jangan tanyakan. Jangan tanyakan mengapa Tuhan tidak mencurahkan kasih bila kita masih egois, tak rela membagi hati bagi yang lapar sapa. Jangan tanyakan mengapa Tuhan tidak mengulurkan tangan bila kita masih dingin, tak pernah tunduk taat, bersandar penuh iman. Jangan tanyakan mengapa Tuhan tidak menjawab doa bila kita masih meminta dengan tamak, tak sadar untuk membuka diri menjadi jawaban doa bagi sesama. Jangan tanyakan mengapa Tuhan tidak melimpahkan berkat bila kita masih pelit, tak sudi mengulurkan tangan bagi yang membutuhkan. Jangan tanyakan mengapa Tuhan tidak hadir nyata dalam hidup keseharian bila kita masih memilih sikap, tak selalu mengikut sertakannya dalam menjalani hari. Sebuah puisi karangan Ang Tekun, Jangan Tanyakan. Kiranya menggugah hati setiap kita untuk bisa berkaca, untuk bisa berintrospeksi diri. Ketika kita hadir saat ini mengenang, memperingati akan karya dan seluruh kehidupan yang sudah Kristus berikan bagi saudara dan dunia. Sejak ia lahir, sejak ia melayani, menderita sengsara, dan mati, dibangkitkan dan dimuliakan di surga. Ketika saudara saat ini hadir bersama dengan keluarga, ada orang tua, ada anak-anak, adakah sikap merendahkan hati, mengasihi, saling menjaga, menghormati, menghargai, bahkan berkorban, sudah diteladankan dan menjadi sikap keseharian hidup kita? Yesus sudah memberikan tubuhnya untuk memberikan keselamatan bagi dunia. Pada saat perjamuan malam bersama dengan para murid, Yesus itu sadar betul bahwa saatnya sudah tiba. Esok ia akan mengalami penderitaan dan kematian. Dan ia memberikan keteladanan yang begitu dramatis yang tidak terlupakan. Dia tanggalkan jubahnya. Dia mengambil kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ia mengambil air dan membasuh kaki murid-muridnya dan menyekanya dengan bersih. Sebuah tindakan yang biasanya dilakukan oleh seorang pelayan, oleh seorang budak kepada tuannya. Dengan membasuh kaki para murid, Yesus tidak hanya mengajarkan soal kerendahan hati, tetapi dia juga memelihara persekutuan para murid di dalam sebuah komunitas keluarga Allah. Dan pada perjamuan malam itu ditutup dengan sebuah ajaran. Apabila Yesus itu adalah guru dan Tuhan yang sanggup melayani sampai hal yang paling kecil sekalipun, maka kita diajak sebagai murid untuk juga melayani dengan kerendahan hati kepada orang lain. Dan sikap inilah yang seharusnya hadir
dalam persekutuan kita, dalam kebersamaan kita sebagai keluarga Tuhan, sebagai komunitas orang percaya. Saudara-saudara serta anak-anak dan para pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita hari demi hari sekarang banyak orang semakin egois, banyak orang semakin individualis, tidak sedikit yang materialis, konsumtif. Banyak juga orang yang ingin dimuliakan, dihormati. Orang merasa terlalu terhormat untuk melakukan hal-hal yang rendah, ataupun terlalu tinggi untuk melakukan hal-hal tugas-tugas yang kasar. Nah, adakah hati di antara orang-orang percaya, di antara saudara-saudara saat ini yang hadir bersama keluarga, bisa memberi diri, mau bertindak rendah bagi orang lain? Sehingga pembasuhan kaki yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar simbolis yang kita lakukan setahun sekali, tetapi benar-benar kita lakukan dan rela. Adakah kebersamaan yang nyata tulus di antara keluarga saudara, di dalam komunitas masyarakat kita, bahkan orang asing sekalipun, tanpa memandang sebelah mata, baik itu statusnya kek, sukunya kek, materinya kek, pekerjaan, lingkungan dan sebagainya. Malam ini, mari kita pandang, kita arahkan mata batin kita, pikiran dan hati kita. Apakah selama ini sudah nyata benar keteladanan yang diperlihatkan oleh Yesus dalam tindakan nyata kita? Adakah inisiatif, kerelaan untuk berbuat hal yang sama seperti yang Yesus lakukan? Tindakan Yesus membasuh kaki tidak membuat kebesaran atau kemuliaannya kemudian menjadi rendah dan hina, tetapi justru ia semakin besar dan semakin mulia. Saat ini Tuhan Yesus tidak butuh banyak kata, tidak butuh banyak alasan. Ia hanya ingin bukti, tindakan apa yang sudah kita lakukan untuknya. Beratkah memberi diri, berkorban untuk sesama? Bagi mereka yang saat ini sedang lapar, bagi mereka yang saat ini sedang membutuhkan banyak kasih dan kekuatan, sulitkah untuk merendahkan hati dengan ego yang kita miliki? Mengalah bukan untuk kalah, tetapi agar situasi dan kondisi kembali harmonis. Ada filosofi Jawa yang mengatakan demikian: ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo. Yang artinya, berjuang tanpa membawa massa, menang tanpa merendahkan atau mempermalukan, berwibawa tanpa mengandalkan kekuatan, kaya tanpa didasari harta benda. Sebab orang yang demikian, hidupnya pastilah akan tentram. Atau susahkah hidup dalam kebersamaan dengan orang lain? Bagaimana meluangkan waktu bagi anak-anak atau bagi pasutri pasangan suami istri kita di tengah-tengah kesibukan?
Sebab justru saat ini dengan adanya WFH, bekerja dari rumah, justru bukannya tambah harmonis, tetapi cinta kasih dan keharmonisan itu hilang. Keluarga-keluarga mengalami keretakan rumah tangga dan mereka maju ke meja hijau. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih yang melupakan dan mengampuni amarah, benci, dendam. Kasih yang menghilangkan rasa bosan, karena setiap hari sekarang ketemunya dengan orang-orang itu saja, jarang berjumpa kalau kita bekerja di luar. Kasih yang sabar satu terhadap yang lain. Kasih yang memampukan setiap keluarga-keluarga Kristen, ayah, ibu, anak-anak, mampu memancarkan kemuliaan Kristus bagi dunia. Dan apakah keluarga saudara salah satunya? Saudaraku, tubuh Yesus telah Ia pecahkan agar setiap orang beroleh hidup. Darahnya sudah Ia curahkan agar kita mendapatkan keselamatan. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan untung rugi dengan Tuhan. Tetapi ucapkanlah syukur kepada Tuhan senantiasa, dan itulah yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang percaya. Selamat merendahkan hati dan pancarkan kemuliaan kasih Allah kepada sesamamu. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Marilah kita bangkit berdiri, menilangkan tangan kanan di dada kiri kita. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita datang pada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Syukur kami padamu Tuhan, atas anugerah dan kasih-Mu, atas teladan-Mu bagi kehidupan kami. Engkau merendahkan diri bagi kami semua. Ajarlah kami untuk meneladani-Mu, merendahkan diri kami dalam kehidupan ini,
Ajar kami menyadari segala sesuatu yang ada pada kami adalah dari-Mu, dan tidak sepantasnya bagi kami untuk mengagungkannya, untuk kami menyombongkannya. Ajar kami untuk merasakan akan penyertaan-Mu dari waktu ke waktu, sehingga kami menyadari bahwa kehidupan kami adalah anugerah dari-Mu. Bapa, di masa yang tidak mudah ini, kami mengingat akan kesediaan-Mu di dalam merendahkan diri-Mu di dunia ini. Di masa ini, di pandemi ini, sungguh tidak mudah bagi kami di dalam kami menjalaninya. Ada berbagai penderitaan dan kesusahan yang kami alami. Ajarlah kami untuk saling menopang, untuk kami saling menolong. Ajarlah kami untuk tetap bertahan dalam karya-Mu. Mampukan kami pula untuk kami mengampuni, sebagaimana karya-Mu mengampuni kami. Mampukan kami menyadari akan segala dosa dan kesalahan kami, dan hanya pada-Mu kami memohon ampunan. Bapa, ada banyak pergumulan dan permasalahan dan tantangan dalam langkah kami. Ajar kami untuk kami dapat menguasai diri kami, agar kami mengikuti tuntunan Roh Kudus-Mu, bukan menuruti hawa nafsu diri kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, terkhusus di Klasis Magelang ini. Kiranya dari waktu ke waktu Engkau sertai, Engkau berkati, dan Engkau pakai di dalam kehidupan bersama, untuk senantiasa diberkati dan menjadi berkat bagi sesamanya. Terkhusus di masa-masa pandemi ini, pakailah umat-Mu untuk menyatakan kasih dan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk proses vaksinasi yang saat ini tengah berjalan. Kiranya Tuhan beri kelancaran, Tuhan sertai, dan mampukan kami semua umat-Mu untuk kami tetap menjaga kehidupan bersama dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa menemani hari-hari kami dan menolong kehidupan kami. Inilah seruan doa kami yang kami haturkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja bahwasanya dalam ibadah ini akan dilaksanakan pelayanan sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara keimanan kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Yesus disalibkan. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah ia makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematiannya adalah dasar penyelamatan bagi setiap kita
umat percaya. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kepada perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang yang kedua kali. Sebelum bersama kita menerima sakramen perjamuan pada saat ini, marilah kita menyiapkan hati kita bersama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Kristus, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Kristus, serta kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan atas keselamatan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan bagi setiap kita. Terimalah dan bersama-sama kita memakannya. Marilah kita bersama memakannya sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus telah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan yang sempurna bagi kehidupan kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anggur dalam cawan ini melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa yang telah memperkenankan kita untuk menerima sakramen perjamuan. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena cinta kasih-Mu kami diperkenankan untuk menerima sakramen perjamuan. Biarlah ini menjadikan kekuatan iman kami di dalam kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Mampukan kami untuk tetap taat dan setia kepada firman dan kehendak Tuhan, sehingga dimanapun kami berada dapat menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup, dan kehidupan kami diwarnai dengan ungkapan rasa syukur, baik melalui perkataan, perbuatan, dan juga tingkah laku kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih kami berdoa. Amin. Saudaraku dan pendengar Radio Magelang FM,
Marilah kita bersyukur kepada Allah atas kemuliaan kasih-Nya dengan mengaturkan persembahan syukur kita. Kita berseru menyatakan karya-Nya yang menyelamatkan kita. Mazmur 118 ayat 16 sampai 17. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Kita iringi persembahan kita dengan menaikkan KPJ 150 sekawan putus tunggal adrenging tias kula. Adrenging tias kula ngaturkeun panuwun Gusti, paduka ngasihi kula kagungan wong punika Gusti pisungsung kula sawata ing gesang cilangan raga wit kula tantarpe pondok kang pangaji kang langkung prayogi sinaos Gusti mung punika Gusti panyuwun kula mugi katampiya atur kawula rekesang kawula kagem patuko piranto sapolo. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Bapa yang Maha Baik, mengucap syukur kehadirat Engkau oleh karena pada kesempatan yang indah ini Engkau memberikan kami boleh mengumpulkan persembahan sebagai wujud syukur kami kepada Engkau atas berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima. Biarlah apa yang sudah kami kumpulkan ini menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kerajaan surga ada di bumi ini. Bapak yang makasih mengucap syukur oleh karena Engkau tetap beserta dengan kami. Kami boleh merasakan sukacita di mana kami saat ini beribadah di dalam rangka kami bersama-sama memperingati akan Kamis Putih. Biarlah dengan kebaktian ibadah ini kami boleh tetap ada dalam naungan kuasa Tuhan. Persembahan ini kami serahkan ke hadirat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, hari ini kita diingatkan karya pengorbanan Kristus. Oh Kristus Juru Selamat, Engkau mengalami kematian seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah. Bersatu dengan Engkau, hidup kami akan menghasilkan buah banyak. Syukur kepadamu ya Tuhan. Oh Kristus,
Engkau merendahkan diri hingga menjadi manusia yang paling hina. Engkau berada di dekat saudara-saudara kami yang terlantar dan ditinggalkan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kasih, Engkau menanggung dosa-dosa kami, dan meskipun tidak bersalah, Engkau mengalami kematian untuk mengangkat kami dari maut. Syukur kepadamu ya Tuhan. Berkat cintamu, Engkau mengalahkan kejahatan dan kebencian, dan hidup bersama Bapa untuk selama-lamanya. Syukur kepadamu ya Tuhan. Dalam belas kasih-Mu, Engkau mendengarkan kami dan mengunjungi kami dalam kemalangan. Penuhilah hati kami dengan menampakkan cahaya wajah-Mu. Syukur kepadamu ya Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Damai, sejahtera, dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Kidung Jemaat 362 bait pertama, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah